Bismillahirrahmanirrahim. 6 sisi pandang untuk mudahnya kita mengenal bid'ah. Sebelumnya, para ulama menjelaskan bid'ah itu terbagi menjadi 2. Bid'ah asliyah atau hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Yang pertama, bid'ah asliyah atau hakikiyah. Maknanya apa? Bid'ah yang sama sekali tidak memiliki pijakan dalil. Dilihat dari sisi manapun, nggak ada dalil sama sekali, baik secara global maupun terperinci. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, jemaah sekalian, bid'ah seperti ini mudah dikenali, gampang dikenali. Contohnya, kalau ada orang yang membuat lafaz-lafaz zikir sendiri, lafaz zikir sendiri atau salawat sendiri yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti mereka ciptakan salawat nariyah dan lain-lain, nggak ada pijakan dalil sama sekali, maka mudah kita kenali itu adalah bid'ah. Yang kedua, bid'ah idhofiyah. Artinya bid'ah yang disandarkan kepada dalil. Maksudnya, di satu sisi berdasarkan dalil, tapi sisi lain tidak berdasarkan dalil. Inilah yang sulit dikenali dan sulit dipahami oleh orang. Kenapa disebut bid'ah? Makanya jemaah sekalian, para ulama menjelaskan ada 6 sisi pandang untuk mengenal bid'ah idhofiyah. Yang pertama, dilihat sebab melakukan ibadah. Contohnya jemaah sekalian, sholat tahajud. Sholat tahajud ada dalilnya tidak? Ada kan? Jelas, sunnah Nabi SAW, amalan yang sangat agung. Tetapi dia bisa menjadi bid'ah kalau sebab seseorang melakukan sholat tahajud tidak berdasarkan dalil. Contohnya, ada orang bangun malam, katanya ini malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu saya mau sholat tahajud. Maka saat itu sholat tahajudnya menjadi bid'ah. Kenapa? Sebab dia melakukan amalan tidak ada dalilnya. Bukan sholat tahajudnya yang salah, tapi sebab dia melakukannya itu yang salah. Baik, ini yang pertama, sebab. Lihat sebabnya. Yang kedua, lihat jenisnya. Contohnya, kita berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Bahkan ini termasuk sunnah yang agung, berkorban hari raya Idul Adha. Tetapi ada orang misalkan dia mau berkorban bukan dengan jenis hewan yang ditetapkan oleh syariat. Yang ditetapkan oleh syariat hanya ada 3: onta, sapi, kambing. Seandainya ada orang mau berkorban dengan kuda atau dengan ayam, maka menjadi bid'ah. Menjadi bid'ah, walaupun dia sembeli 1000 ekor ayam, nggak ada gunanya. Tidak dianggap sebagai korban. Dan jemaah sekalian, kalau yang ini umat Islam insya Allah semuanya paham. Makanya belum pernah kita dengarkan ada orang berkorban ayam. Ada yang sudah pernah dengar? Ya, kalau ada betul-betul keterlaluan itu. Ya. Baik, ini yang kedua, lihat jenisnya. Ini sisi pandang yang kedua. Kemudian yang ketiga, lihat jumlahnya atau bilangannya. Lihat bilangannya. Berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Tetapi kalau seseorang menentukan jumlah sendiri,
Misalkan dia tetapkan setiap hari selama 40 hari saya akan berzikir la ilaha illallah 1000 kali. Maka la ilaha illallahnya benar, tidak salah. Tapi yang salah adalah dia menentukan jumlah sendiri yang tidak ditentukan oleh dalil. Iya. Jadi maka zikirnya itu menjadi bid'ah. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, lihat tata caranya, kaifiahnya. Lihat tata caranya. Kita ambil contoh zikir lagi. Berzikir itu adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi kalau kita membuat-buat sendiri cara berzikir, seperti dengan cara mengumpulkan orang, lalu mereka dikomando, ada yang mimpin lalu diikuti, atau berzikir dengan satu suara, kor, maka ini cara berzikir yang tidak benar. Cara berzikir yang tidak benar. Kenapa? Caranya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Jadi bukan lafaz zikirnya yang salah, caranya yang salah. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dilihat dari segi waktunya, dari sisi waktu. Contohnya jemaah sekalian, berpuasa wajib di bulan Ramadan. Puasa wajib dengan niat puasa Ramadan, maka ini sudah jelas ibadah. Seandainya ada orang belum masuk bulan Ramadan, dia berpuasa duluan, maka tidak sah puasanya. Karena waktunya tidak sesuai. Sama dengan haji. Haji sudah ditentukan waktunya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu namanya bulan-bulan haji. Kalau seandainya ada orang pergi haji di bulan Ramadan misalkan, maka tidak sah hajinya. Walaupun bulan Ramadan bulan yang mulia. Iya. Tapi ada itu. Pernah dulu ada. Katanya cendekiawan muslim. Dia berpendapat daripada berdesak-desakan, kita rubah saja waktu haji. Ya, subhanallah. Maka walaupun dia haji amalan yang agung, tapi tidak sesuai waktunya, maka hajinya adalah bid'ah, tidak diterima. Kemudian yang keenam, lihat tempatnya. Tempat ibadah. Contohnya, iktikaf itu tempatnya di masjid. Kalau seseorang beriktikaf di rumah, maka itu amalan baru. Begitu pula haji, tempatnya di Makkah, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Begitu pula di Masyairil Haram, di Arafah, di Muzdalifah, dan lain-lain. Kalau ada orang merubah tempatnya, dan dia niat beramal haji, maka tidak sah. Dan itu termasuk bid'ah. Dan faktanya ada. Ada di Sulawesi, berhaji ke Gunung Buah Karaing. Iya. Maka ini menjadi bid'ah karena tempat. Baik, ini jemaah sekalian, 6 sisi pandang untuk mengenal bid'ah idhofiyah.